Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras ya. Kita membahas ulang dan juga ada tambahan materi tentang teorema Pitagoras. Oke. Yang seperti kita ketahui, teorema Pitagoras itu ya katanya adalah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi tegak lainnya. Oke. Dari segitiga siku-siku ini kita perhatikan, segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Yang di depan sudut siku-siku ini namanya sisi miring atau kita sebut dengan hipotenusa. Sedangkan yang sisi satunya ini yang sisi A dan sisi B ya, yang di antara ini namanya sisi tegaknya. Berdasarkan pengertian teorema Pitagoras tadi, berarti rumus yang memenuhi untuk segitiga yang pertama di sini adalah kuadrat sisi miringnya ya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu yang segitiga yang kedua di sini kita perhatikan. Sisi miringnya di sini adalah yang B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu yang segitiga ini bagaimana? Kita lihat sisi miringnya. Apa sisi miringnya? Yang di depan sudut siku-siku. Sudut siku-siku di sini depannya berarti yang C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sekarang penerapannya. Contoh nomor 1, ada segitiga ABC. Panjang AB di sini 3 cm dan panjang BC-nya 4 cm. Yang ditanyakan apa? Panjang AC. Panjang AC di sini merupakan hipotenusanya. Berarti kita pakai rumus-rumus ini tadi. Berarti panjang AC kuadrat dia sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, sama dengan AB kuadratnya 3 kuadrat ditambah BC 4 kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Berarti AC-nya ini adalah akar dari 25. Berapa akar 25? 5. Berarti panjang AC adalah 5 cm. Sekarang nomor 2. Ada segitiga PQR ya, diketahui nih sisi PQ-nya 8, kemudian sisi PR-nya ada 10 meter. Yang ditanyakan apa? Keliling segitiga PQR. Kalau keliling berarti kan sisinya kita jumlahin semua nih. PQ ditambah QR ditambah PR. Nah, QR ini kan kita belum tahu, berarti harus kita cari dulu. Ya, kita masukin dari rumus teorema Pitagoras tadi. Sisi miringnya berarti 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah QR kuadrat. Oke, kita pindah ruas ya. Berarti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan QR kuadrat. 100 dikurangi 64 sama dengan QR kuadrat. Ini berapa? Ya, berapa hasilnya? 36 sama dengan QR kuadrat. Berarti QR-nya akar dari 36. Berapa akar 36? 6. Nah, QR-nya udah ketemu 6. Ini belum selesai. Karena yang kita ditanyain adalah kelilingnya. Berarti kelilingnya itu sama dengan PQ ditambah QR ditambah PR. PQ-nya 8, QR-nya tadi 6, PR-nya 10. Berapa? 8 tambah 6 tambah 10, 24 meter. Oke, selanjutnya di sini ada triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras ini kita bisa cek pakai yang rumus teorema Pitagoras.
Tripel Pitagoras itu kan 3 bilangan asli ya yang memenuhi teorema Pitagoras. Berarti mau kita cek. Nah, kita kan tahu bahwa yang sisi kuadrat sisi miringnya itu kan sama dengan jumlah dari kuadrat lainnya ya. Berarti kita misalkan yang sisi paling panjang ini kita anggap sebagai sisi miringnya. Berarti 5 kuadrat di sini kita kan nggak tahu nih sama apa enggak. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kuadrat 25. Ini 4 ditambah 9. 25. 4 tambah 9 13. Oh, ternyata dia lebih dari, dia nggak sama ya. Berarti ini bukan tripel Pitagoras. Oke. Nah, lalu segitiga PQL termasuk segitiga apa? Karena sisi miringnya ini dia lebih dari jumlahnya yang kuadrat lainnya, berarti ini termasuk segitiga tumpul. Nah, selanjutnya di sini ada soal lagi. Tentukan jarak antara titik 2,0 dan negatif 4,2. Ini kita harus pakai bidang koordinat kartesius. Yang pertama, cari titiknya 2,10 di sini. Lalu negatif 4,2 berarti di sini. Berarti yang dicarikan jarak ini nih. Aduh, nggak lurus lagi. Ini negatif 4,2. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kita tarik garis lurus dulu. Sini, yang ini ke sini. Nah, bentuk segitiga siku-siku kan? Iya kan? Nah, panjang ininya berapa? Panjang ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini panjangnya 8 satuan. Lalu yang sebelah sini panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Berarti di sini 6 satuan. Nih, kita bisa pakai teorema Pitagoras tadi. Berarti jaraknya itu jarak masih kuadrat ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Berarti jaraknya ini akar dari 100 atau sama dengan 10 satuan. Jadi jaraknya adalah 10 satuan. Oke. Nah, selain tadi di sini juga ada segitiga khusus. Kita bisa pakai rasio untuk nentuin panjang dari segitiga-segitiga ini. Segitiga khusus yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Ya, panjang sisi tegaknya ini sama. Panjang AB sama dengan panjang BC. Dengan sudutnya di sini 45 derajat, ya. Ini 45 derajat, yang ini 90 derajat, yang di sini juga 45 derajat. Ya. Ini rasionya. Rasio itu apa? Perbandingan ya. Berarti rasionya ini AB banding BC banding AC. Rasionya adalah 1:1 banding akar 2. Jadi maksudnya gimana? Contoh ya, misalkan kita diketahui di sini panjang AB-nya ini adalah 10. Kalau panjang AB-nya 10, sesuai rasio ini, kalau AB-nya 10, BC-nya kan 1 sampai 1 sama ya, berarti sini juga 10. Kalau ini akar 2, berarti 10 akar 2. Nih, BC-nya berarti di sini 10, yang AC 10 akar 2. Gampangnya gini, kalau dia segitiga siku-siku sama kaki ya, yang sisi tegaknya ini sama,
Berarti sisi miringnya ini yaitu 10 akar 2. Tinggal ditambahin akar 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nih, 30 derajat, 90 derajat, 60 derajat. Kalau ini rasionya ya rasio PQ banding QR banding PR. Oke, lanjut ya. Maaf nih lampunya mati. Nah, di sini rasionya PQ, ini rasionya di sini adalah akar 3. Kalau QR ini yang di depan sudut 30 derajat, ini rasionya 1, sedangkan PR atau sisi miringnya ini rasionya 2. Contohnya gini, kalau kita ketahui di sini QR-nya ini panjangnya misalnya 3 ya, 3 cm. Nah, kalau di sini QR itu adalah 3 cm, berarti PQ-nya berapa? PQ-nya. Oke, kita lihat perbandingannya. PQ banding QR, PQ banding QR itu kan sama dengan PQ tadi ini akar 3 per 1 ya. PQ per QR-nya di sini 3 sama dengan akar 3 per 1 kali silang. Kalau kali silang berarti PQ kali 1 sama dengan PQ sama dengan 3 kali akar 3. 3 akar 3. Berarti PQ-nya 3 akar 3. Nah, lalu PR-nya berapa? PR. Nah, kita lihat. PR banding yang ketahui kan tadi QR. Berarti PR banding QR itu sama dengan 2 banding 1. Ya, PR per QR-nya tadi 3 sama dengan 2 banding 1. Kali silang ya. Oke, kali silang. PR kali 1 PR. 3 kali 2 6. Oke, jadi caranya gini gampangnya. Kalau QR yang di depan 30 derajat ini kita diketahui 3 cm, berarti yang sisi tegak ini yang di depan 60 derajat ini berarti tinggal ditambahin akar 3 akar 3. Lalu yang sisi miringnya ini adalah 2 kali dari 3, berarti sama dengan 6.